Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Budia akan ulang kembali tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke. Budia ingatkan kembali untuk perbandingan senilai itu ketika dua komponen yang dibandingkan jika naik, ya, A ke B naik, maka C ke D juga ikut naik. Itu perbandingan senilai. Atau jika komponen 1 A ke B-nya turun, maka komponen 2 C ke D-nya ikut turun. Begitu. Jadi, ketika salah satu naik, yang lain ikut naik, atau ketika salah satu turun, yang lain ikut turun. Jadi konsisten. Ya, kenaikan konsisten, perubahannya sama, naik atau turun begitu. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan senilai ini, itu kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang. Jadi A dikalikan D sama dengan B dikalikan C. A kali D sama dengan B dikali C. Ya, ini juga sama, A kali D sama dengan B dikali C. Ya, begitu. Jadi kita kalikan silang. Nah, bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai itu jika salah satu komponen mengalami kenaikan, ya, A ke B itu naik, ya, maka komponen yang lain, komponen yang kedua C ke D kebalikannya, yaitu lawannya, yaitu turun. Jadi yang ketika salah satu naik, maka yang lain turun. Atau ketika salah satu turun, yang lain naik. Jadi tidak sama perubahannya. Ini yang dinamakan berbalik nilai. Berbalik nilai itu maksudnya adalah kenaikan salah satu komponen akan menyebabkan komponen lainnya turun atau kebalikannya. Kenapa? Makanya dinamakan berbalik nilai. Untuk penyelesaiannya itu bukan dikali silang, tapi dikali lurus. A kali C sama dengan B kali D. A kali C sama dengan B kali D. Jadi penyelesaiannya tinggal dikalikan. Bukan silang tapi lurus. A kali C sama dengan B kali D. Begitu. Ya. Nah, contoh soal untuk perbandingan senilai. Contohnya adalah seorang pekerja memperoleh upah 288.000 untuk 6 hari kerja. Berapa upah yang diperoleh pekerja jika ia bekerja selama 20 hari? Nah, langkahnya pertama kita buat tabelnya dulu. Ya, kita buat tabelnya. Untuk 6 ini ya, di sini tabelnya hal yang dibandingkan adalah hari dengan upah. Harinya 6, upahnya 288.000. Ketika harinya 20, berapa upahnya? Kita misalkan N. Ini A, ini B, ini C, ini D. Ini adalah perbandingan senilai, maka langsung saja kita kalikan silang. Ya, karena rumusnya adalah AD kali silang A kali D sama dengan B kali C. Nah, jadi 6 dikali N sama dengan 20 dikali 288.000. Ya, 6 kali N hasilnya 6N sama dengan 20 kali 288.000 hasilnya 5.760. Maka N-nya sama dengan 5.760.000 dibagi 6. Hasilnya adalah 960.000. Jadi upah yang diterima pekerja adalah 960.000. Begitu. Ya, dikali silang untuk perbandingan senilai. Kenapa kok ini langsung tahu ini perbandingan senilai? Karena kita lihat saja 6 ke 20. 6 ke 20 ini kan mengalami kenaikan. Nah, upahnya bagaimana? Upahnya tentu saja akan mengalami kenaikan juga. Jadi A ke B naik, C ke D ikut naik. Ini senilai. Nah, kita lanjutkan untuk perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai ya. Contohnya begini, jarak Bandung-Jakarta ditempuh dengan kendaraan selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 2 jam, berapa kecepatan rata-rata kendaraan itu? Nah, seperti biasa langkahnya kita buat tabel dulu, kecepatan dengan waktu.
Kecepatan 60, waktunya 3 jam. Kecepatannya kita belum tahu, waktunya 2 jam. Nah, di sini kecepatannya ketika waktunya di sini yang sudah diketahui kan C gede. C gede ini mengalami penurunan. Maka waktu ketika butuh waktu yang lebih sedikit, maka kita harus lebih cepat. Ya, kecepatannya ini harus dinaikkan. Ketika ini C gede turun, maka kecepatannya harus naik. A ke B ini naik. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Penyelesaiannya tinggal kita kalikan lurus. A kali C sama dengan B kali D. A kali C sama dengan 60 kali 3 sama dengan N kali 2. 60 kali 3 hasilnya 180 sama dengan N kali 2 hasilnya 2N. N-nya sama dengan 180 dibagi 2, N-nya sama dengan 90. Jadi kecepatan rata-rata kendaraan itu adalah 90 km per jam. Ini contoh untuk berbalik nilai lagi. Ya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa lama pakan akan habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? Wah, jadi ayamnya awalnya 15, itu akan habis selama 12 hari. Nah, ketika ayamnya ditambah 5, berarti ayamnya 15 ditambah 5 jadi 20. Banyak harinya kita masih belum tahu N. Nah, 15 ke 20 banyak ayamnya nambah. Maka kalau yang makan lebih banyak, pasti pakannya akan lebih cepat habis. Jadi 12 ke N ini pasti akan mengalami penurunan. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Maka penyelesaiannya tinggal kita kalikan lurus begini. A kali C sama dengan B kali D. 15 dikali 12 dikali 12 sama dengan 20 dikali N. Ya, 15 kali 12 sama dengan 20 kali N. 180 sama dengan 20 N. N-nya sama dengan 180 dibagi 20. N-nya sama dengan 9. Jadi pakannya akan habis dalam waktu 9 hari. Begitu. Nah, saya akan dicoba latihan soalnya.